wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Sebelumnya saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk menutup mata sejenak. Lalu bayangkanlah wajah kedua orang tua kita, wajah ayah dan ibu kita. Lihatlah raut wajah dan senyum mereka. Betapa mereka begitu ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Ketahuilah bahwa ketika kita masih kecil, bahkan semenjak di dalam kandungan, mereka telah mencurahkan segenap kasih sayangnya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan tanpa lelah. Ketika kita di dalam kandungan, dengan bersusah payah ibu kita menjaga kita agar tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah kita. Dengan cucuran keringat, ayah kita membanting tulang mencari nafkah untuk membiayai keluarga kita. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita sebagai anaknya harus menghargai dan memuliakan kedua orang tua kita. Kita harus memperlakukan mereka dengan cara yang sangat baik. Hal ini telah digambarkan dengan sempurna oleh Allah melalui firman-Nya dalam surat Luqman ayat 14 yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kembalimu. Jadi, makna dalam surat Luqman ini, Allah menyuruh kita untuk berbakti kepada kedua orang tua, menuruti apa yang diperintahkan kedua orang tua kita, dan tidak membangkang apa yang dia ucapkan, dan selalu menjadi anak yang baik-baik. Hadirin rahikumullah. Lalu bagaimanakah cara kita berbirrul walidain atau berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua kita? Yaitu kita harus melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam, selalu berikhtiar dengan baik, menuruti perkataan orang tua dengan baik, selalu menutupi seluruh badannya dari kepala sampai atas dengan pakaian yang muslimah atau yang disebut dengan anak yang solehah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Jadi, maksud dalam surah Al-Isra ini, kita tidak boleh berbicara kepada kedua orang tua kita dengan kata-kata yang tidak pantas untuk didengar. Karena kedua orang tua kita adalah harus kita patuhi. Dan kita harus berkata dengan perkataan yang bagus-bagus. Dan ada sebuah kisah, yaitu pada suatu ketika Nabi Sulaiman alaihi wasallam mendapat perintah dari Allah Ta'ala untuk pergi ke tepi laut atau disebut dengan pantai. Di sana ia menemukan suatu hal yang luar biasa. Setelah mendengar perintah tersebut, Nabi Sulaiman alaihi salam berangkat menuju pantai beserta rombongannya yang terdiri dari golongan manusia dan jin.
Sesampainya di pantai, Nabi Sulaiman melihat ke kanan dan ke kiri, mencari tahu apa yang terjadi di sekitarnya. Teringat perintah Allah bahwasanya ia akan menemukan suatu hal yang luar biasa. Beliau terus mencari tahu, menengok kepala ke kanan dan ke kiri. Namun apa yang beliau lakukan belum bisa menjawab rasa penasaran yang ada di dalam pikirannya. Menyelamlah ke dalam laut, lalu katakanlah kepadaku apa yang kamu lihat di sana, pinta Nabi Sulaiman kepada jin Ifrit. Menyelamlah Ifrit ke laut. Selang beberapa waktu, Ifrit pun muncul dan menghadap kepada Nabi Sulaiman. Apa yang dikatakan Ifrit yang pertama kalinya masih belum puas dengan apa yang dikatakan Ifrit. Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkiyah untuk berdoa kepada Allah agar memberitahu apa yang terjadi di dalam laut. Asif Barkiyah adalah menteri Nabi Sulaiman yang disebut di dalam Al-Quran pada surat An-Naml ayat 40. Dia juga seorang waliullah yang doanya dijabah oleh Allah. Beritahu kepadaku apa yang terjadi di dalam laut sana, pinta Nabi Sulaiman kepada Asif Barkiyah. Asif pun berdoa kepada Allah untuk menunjukkan apa yang terjadi. Setelah Asif Barkiyah berdoa, tiba-tiba datanglah sebuah benda berbentuk kubah yang mempunyai 4 pintu. Satu pintu terbuat dari batu intan, satu pintu terbuat dari batu yakub, satu pintu terbuat dari batu intan putih, dan satu pintu lagi terbuat dari batu aquamarine atau zamrud hijau. Semua pintu itu terbuka dan tidak satu tetes air pun yang masuk ke dalamnya. Padahal benda tersebut berada di dalam laut yang sangat dalam. Sama seperti 3 kali perjalanan Ifrit menyelam ke laut. Lalu benda yang berbentuk kubah tersebut diserahkan kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Tiba-tiba di dalamnya terdapat seorang laki-laki yang tampan, memakai baju yang serba putih dan bersih badannya. Pemuda itu sedang melakukan solat. Lalu Nabi Sulaiman masuk ke dalamnya dan memberikan salam kepada pemuda itu. Pemuda itu pun mempercepat solatnya dan menjawab salam Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, sesungguhnya bapak saya adalah seorang laki-laki yang lumpuh dan ibu saya adalah seorang wanita yang buta. Saya merawat keduanya selama 70 tahun. Saya merawat keduanya dengan penuh kasih sayang. Ketika ajal menjemput ibu saya dan saya berdoa kepada Allah, Ya Allah, panjangkanlah umur anakku dalam keadaan selalu takwa kepadamu. Dan ketika ayah saya wafat, dia berdoa kepada Allah, Ya Allah, tempatkanlah anakku ini di tempat yang tidak ditemukan oleh syaitan. Cerita pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Sejenak keduanya terdiam. Setelah saya memakamkan kedua orang tua saya berjalan ke tepi pantai untuk menghilangkan kesedihan saya. Lalu saya melihat kubah yang bercahaya. Kubah tersebut sangat indah. Saya masuk ke dalamnya untuk melihat keindahan kubah tersebut. Lalu datanglah malaikat dari beberapa malaikat. Malaikat tadi membawa kubah tersebut ke dalam laut, dengankan saya berada di dalamnya. Ucap pemuda itu melanjutkan ceritanya. Pada zaman siapa kamu mendatangi pantai? Tanya Nabi Sulaiman penuh penasaran. Pada zaman Nabi Ibrahim alaihi wasallam, jawab pemuda itu. Sejenak Nabi Sulaiman terdiam, mengingat kembali sejarah begitu terkejutnya Nabi Sulaiman ketika mengetahui bahwa jarak zamannya dengan zaman Nabi Ibrahim itu adalah 2400 tahun. Begitu panjangnya umur pemuda dan anehnya lagi, tidak dijumpai satu helai rambutnya yang berubah. Lalu, bagaimana kamu bisa mendapatkan makan dan minum? Tanya Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah,
Setiap hari datang kepadaku seekor burung yang membawaku makanan sebesar kepala manusia. Saya memakannya, saya merasakan kenikmatan yang belum pernah saya rasakan di dunia. Setelah saya memakannya, saya tidak lagi merasakan lapar, haus, gerah, dingin, tidur, kantuk, dan sifat yang dirasakan oleh manusia pada umumnya. Serta saya juga tidak merasakan kesepian. Jawab pemuda itu kepada Nabi Sulaiman, maukah kamu ikut denganku di kerajaanku, atau kamu ingin kembali kepada tempatmu? Nabi Sulaiman memberikan penawaran kepada pemuda itu, wahai Nabi Allah, tolong kembalikan aku ke tempat semula, pinta pemuda itu kepada Nabi Sulaiman. Lalu Nabi Sulaiman memerintahkan Asif Barkia untuk mengembalikan pemuda itu ke tempat semula. Saat itu juga pemuda itu hilang dari pandangan Nabi Sulaiman dan rombongannya. Dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmah bahwasanya doa orang tua itu sangatlah mustajab dan tidak bisa diragukan lagi. Dan ada 3 doa yang mustajab yang tidak diragukan lagi oleh Allah, yaitu doa orang yang dizalimi, doa orang yang berpergian atau safar, dan doa orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, kita sebagai anak seharusnya berbakti kepada orang tua, minimal tidak membuatnya sakit hati, atau syukur-syukur bisa membuat mereka bangga, serta merawatnya dengan kasih sayang. Dan masih banyak lagi hal yang bisa dilakukan. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka dan selalu mengharapkan ridho dari orang tua. Jadi wajib hukumnya bagi kita untuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua. Jaga dan muliakanlah mereka. Jangan pernah menyakiti hati dan perasaannya, karena ridho Allah terletak pada ridho kedua orang tua kita, dan murka Allah terletak pada murka orang tua kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, ridhollah fi ridho walidain wa suktullah fi suktil walidain. Demikianlah penyampaian ceramah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran itu semata-mata dari Allah, dan jika ada kesalahan itu berasal dari kelemahan saya sebagai seorang muslim. Saya akhiri dengan membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.